Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Syawitri dengan nomor induk mahasiswa 12103193051, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya review yang ditugaskan oleh Bapak Ahmad Gelora Mahardika, mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Pertama, saya mereview tentang jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia dengan penulis Bagir Manan dan Susi Dwi Harijenti. Di sini penulis melatar belakangi karena dalam kenyataan yang sering terdapat kesenjangan antara the solemn dan the sane. The solemn sendiri artinya peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan the sane artinya suatu peristiwa yang nyata yang terjadi di masyarakat. Di dalam undang-undang memuat tentang hak asasi manusia yang begitu banyak, tetapi kenyataannya ketentuan tersebut tidak dijalankan. Ada berbagai pembatasan, penindasan, serta kemiskinan dan keterbelakangan, bullying, serta pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian penulis ingin menjabarkan tentang hubungan konstitusi dan hak asasi manusia. Permasalahan jurnal ini membahas hubungan antara konstitusi dan hak asasi manusia melalui pernyataan mendasar, yakni pertama, mengapa HAM perlu diatur dalam konstitusi? Kedua, apa makna pengaturannya dan apa akibat hukum pengaturan tersebut? Setiap orang berhak menghormati HAM orang lain, tak terkecuali seorang penguasa, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Konstitusi yang terdokumentasi disebut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar bersifat pokok, aturan umum yang bersifat garis besar, sedangkan HAM adalah hak asasi yang dimiliki setiap manusia sejak dia lahir. HAM sendiri sudah tertera pada UU Pasal 1 Nomor 39 Tahun 1999. Di Indonesia, salah satu alasan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya kehendak melengkapi ketentuan tentang hak asasi. Sebelum perubahan hak asasi dapat dijumpai pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28J. Jika dibandingkan ketentuan hak asasi manusia yang pernah dimuat dalam Konstitusi Republik Serikat pada tahun 1949 sampai 1950 dan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Muatan HAM dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terlihat masif karena sebelum perubahan tidak memuat tentang rincian hak asasi manusia. Para ahli saat itu menyatakan bahwa penambahan rincian tersebut dilakukan dengan cara memasukkan berbagai hak yang dimuat dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Penambahan ini memperlihatkan respon yang konstitusi guna memperkuat konstitusionalisme di Indonesia. Ketentuan hak asasi sudah semestinya dimuat di Undang-Undang Dasar 1945 karena hak asasi tidak sekedar sebagai natural right, tidak sekedar legal rights, melainkan menjadi constitutional right. Fungsi konstitusi sebagai graduation of fundamental rights yang langsung berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak asasi ini sangat diprihatinkan karena kurangnya pengetahuan dan lingkungan sekitar yang membuat seseorang melakukan tindak asusila terhadap orang lain. Kesimpulan dari saya dalam isi jurnal ini adalah konstitusi adalah the supreme law of the land. Memasukkan hak asasi dalam konstitusi tidak hanya menegakkan hak asasi sebagai fundamental right, tetapi juga sebagai the supreme constitutional right. Pentingnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dalam suatu masyarakat.
Suatu negara memiliki kewajiban dasar yaitu kewajiban menghormati HAM setiap individu, memberi perlindungan yang dimana semua sama di depan hukum. Kelebihan dalam jurnal ini memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait hubungan konstitusi dan hak asasi manusia. Selain itu juga menjelaskan bahwa HAM itu sangatlah penting. Kekurangannya, terlalu terbelit-belitnya dalam menjelaskan hubungan Kekurangannya adalah karena terlalu menjabarkan konstitusi yang ada di luar negeri. Seharusnya konstitusi di Indonesia lebih dijabarkan lagi, tetapi itu juga dapat sebagai pembanding antara HAM luar negeri dan HAM yang ada di Indonesia. Jurnal kedua berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif, yang ditulis oleh Rahendro Jati. Yang dilatar belakangi tentang membahas tentang proses pembentukan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga melahirkan undang-undang yang responsif. Responsif di sini pun artinya merespon atau memberi tanggapan. Pembentukan undang-undang untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam jurnal ini, secara garis besar menjelaskan tentang pentingnya partisipasi. Partisipasi di sini merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah. Pembahasan undang-undang ialah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang merupakan bagian kecil dari peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 3 UU nomor 12 tahun 2011 yang berisi undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam pasal 1 angka 2 UU nomor 12 tahun 2011 yang berisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan partisipasi masyarakat artinya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pembentukan perundang-undangan yang memiliki asas pembentukan yang sudah tertera pada pasal 5 UU nomor 12 tahun 2011. Selain itu juga dijelaskan muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 6 angka 1 UU nomor 12 tahun 2011. Peran masyarakat dalam pembentukan undang-undang harus terlihat dalam proses pembentukannya yang partisipatif dari berbagai masyarakat dan bersifat aspiratif, sikap di mana seseorang memberikan masukan atau petuah yang bermanfaat dan membuat pendengarnya merasa mendapatkan sesuatu yang bersumber pada keinginan dan kehendak masyarakat yang masuk akal. Dengan mendasarkan pada hubungan antara partisipasi masyarakat dan produk hukum yang responsif, maka dengan membuka ruang dan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan peraturan undang-undangan. Indonesia sendiri menganut sistem perwakilan sehingga partisipasi ini sangat diperlukan karena selain mewujudkan pemerintahan demokratis, tetapi juga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Kesimpulan dari saya setuju dengan jurnal ini karena adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan wujud dari pelaksanaan azas keterbukaan. Wujud partisipasi masyarakat sudah memungkinkan dilaksanakan. Selain itu, perlu adanya kesadaran masyarakat dalam pembentukan undang-undang mengenai relasi antara dua belah pihak dalam pembentukan undang-undang. Suara masyarakat sendiri harus didengar. Partisipasi masyarakat mutlak didengar agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memahami kebiasaan hidup masyarakat. Harus adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembentukan undang-undang.
Masyarakat harus ikut serta mengikuti atau berperan dalam hal ini. Kelebihan yang tertera pada jurnal ini dalam penyampaian yang mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu juga isi jurnal ini tidak terlalu bertele-tele dan sesuai dengan judul yang dipaparkan. Menjelaskan tentang pentingnya jika masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang akan mewujudkan cita-cita yang diharapkan. Kelemahannya kurang dijabarkannya isi dari undang-undang yang disebutkan karena kebanyakan orang hanya akan membaca. Jadi beberapa masyarakat itu hanya tahu angkanya tanpa tahu isi dari undang-undang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.